Popularitas dunia gulat profesional, khususnya WWE, dari dulu hingga sekarang tentunya tidak lepas dari bayang-bayang skandal masa lalu yang mengiringi kesuksesan mereka di kancah industri hiburan olahraga. Beberapa skandal atau kontroversi besar yang terjadi di WWE hampir semuanya karena ulah sang founder sendiri, Vince McMahon. Selama 40 tahun mengelola perusahaan ini, cukup banyak kontroversi terjadi yang jelas karena keputusan-keputusan yang dia buat. Di video kali ini, saya akan melanjutkan part berikutnya dari video skandal terbesar WWE yang pernah saya buat tempo hari. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yang pertama, kehamilan Dawn Marie. Mungkin banyak yang belum kenal pegulat wanita ini. Dawn Marie adalah salah satu divas WWE yang aktif bergulat di antara tahun 2002 hingga 2005. Ruthless Aggression era lah ya. Suatu hari di tahun 2005, Dawn Marie terlibat dalam sebuah feud dengan Torrie Wilson yang mana untuk memanaskan cerita, dia secara kayfabe menikah dengan ayahnya Torrie Wilson, Al Wilson. Nah, di masa-masa itu, Dawn Marie ini kebobolan dalam tanda kutip alias hamil. Yang jelas bukan hamil karena Al Wilson ya, tapi ya hamil karena apa yang dia lakukan di luar sebagai pegulat. Anyway, karena hal ini, WWE memutuskan untuk memecat Dawn Marie. Ya mungkin saat itu WWE tidak mengizinkan cuti hamil ya. All night, Mr. McMahon. Dawn Marie dipecat begitu saja dalam keadaan hamil. Nah, Dawn Marie merasa dirugikan dan menuntut WWE di tahun 2006 dengan alasan wrongful termination, yang maksudnya dalam istilah hukum adalah dipecat dengan alasan yang ilegal. Seiring dengan tuntutan itu, publikasi negatif bermunculan terhadap WWE dan pada akhirnya kasus bisa diselesaikan. Dan sejak saat itu, WWE tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang sama. Jikalau ada pegulatnya yang tiba-tiba hamil, WWE tidak akan memecatnya begitu saja. Yang kedua, skandal marijuana RVD. Berbeda dengan sekarang, di kisaran tahun 2006 di Amerika, marijuana atau ganja ini jadi hal yang cukup tabu dan dilarang penggunaannya. Jika ada seseorang kedapatan memiliki marijuana, itu akan jadi masalah yang cukup besar. Nah, di masa tahun 2006 ini, RVD, Rob Van Dam, kedapatan memiliki alat pot hisap ganja, dan parahnya, saat itu pas Rob Van Dam lagi jadi juara WWE Champion. Momen kemenangannya RVD saat itu padahal jadi momen yang bersejarah di awal-awal ECW bangkit kembali di WWE. Dalam event pay-per-view One Night Stand, RVD bisa menang melawan John Cena untuk jadi juara WWE. Dan ada tulisan "If John Cena wins, we riot" yang sangat tak terlupakan itu jadi bagian hal bersejarah bagi fans dan Rob Van Dam. Sayangnya, setelah kemenangan ini, RVD mengendarai mobilnya dan diberhentikan oleh polisi. Pas diperiksa, ternyata polisi menemukan pot ganja tersebut. Dia ditangkap bersama partner gulatnya, yaitu Sabu. Karena hal itu, RVD terpaksa harus turun tahta lagi. Gelar ECW dan WWE-nya ditarik WWE dan dia diskor selama 1 bulan. Yang ketiga, kecelakaan pesawat Ric Flair. Bagi fans gulat, Ric Flair adalah sosok legend yang tak tergantikan. Dalam masa puncak karirnya, dia banyak membantu rekan-rekannya untuk juga bisa bersinar bersamanya. Dia juga selalu menginspirasi banyak pegulat-pegulat muda di zaman dahulu hingga sekarang. Nggak kebayang dunia gulat tanpa dirinya. Well, ini sempat hampir saja kejadian. Di tahun 1975, sebuah kecelakaan pesawat terjadi. Kecelakaan tersebut cukup parah karena menewaskan pilotnya dan membuat Johnny Valentine tidak sadarkan diri saat itu. Ric Flair juga berada di pesawat tersebut. Syukurnya, dia selamat. Dia mengalami cedera punggung. Saat di usia Ric Flair 26 tahun dan dokter yang merawatnya bilang kalau Ric Flair tidak bisa lagi bergulat.
Tetapi tekad Ric Flair untuk tetap bergulat tidak berakhir di situ. Dia terus berusaha untuk pulih dan melakukan berbagai macam terapi. Dan pada akhirnya dia berhasil mengalahkan cedera tersebut dan kembali bergulat tidak lama kemudian. Bayangin kalau Ric Flair tidak lagi gulat pada saat itu. Pasti kita tidak akan pernah mendengar "Woo!" Yang keempat, Titan Sports menuntut WCW. Di era peperangan Senin malam WCW versus WWF, masing-masing brand berlomba-lomba untuk bisa menyaingi satu sama lain. Salah satu caranya adalah menarik talent besar untuk bisa bergulat di brand mereka. WCW berhasil menarik Scott Hall dan Kevin Nash ke brand mereka dan aktif di grup NWO. Saat itu, Titan Sport, perusahaan yang mengelola WWF milik Vince McMahon, menuntut WCW. Alasannya karena karakter Kevin Nash dan Scott Hall mirip dengan karakter yang WWF punya sebelumnya, yaitu Diesel dan Razor Ramon. WCW pun tidak tinggal diam. Dia memberikan pembelaan atas tuntutan tersebut dan mengklaim bahwa Scott Hall memang sengaja dimiripkan dengan karakter WCW sebelumnya, yaitu Diamond Stud. Tuntutan ini terus berlanjut sampai ke meja hijau, dan salah satu hasilnya adalah dikeluarkan sebuah dekret atau perintah keputusan dari pengadilan bahwasanya Titan Sport dan WWF mendapatkan opsi untuk bisa membeli WCW di masa depan jikalau apabila WCW siap dijual. Seperti kita tahu, saat WCW akan bangkrut dan siap dijual, WWF lah yang membelinya. The rest is history. Yang kelima, Steve Austin dipecat karena mangkir. Stone Cold Steve Austin salah satu pegulat terbaik sepanjang masa. Austin bahkan leadernya locker room di tahun 2002. Sayangnya, di masa puncaknya, Austin mengikuti egonya dan protes terhadap keputusan WWE saat itu. Jadi dalam suatu episode Monday Night Raw, Austin dischedulkan bertanding melawan Brock Lesnar yang baru debut di main roster, dan Austin diminta untuk kalah dalam match tersebut. Austin memutuskan untuk pulang ke rumah dan tidak ingin bertanding. Alasan terbesar Austin adalah dia merasa match sebesar itu dan momen kalahnya Austin harusnya terjadi di event berbayar pay-per-view, tidak di televisi secara gratis. Kemudian karena tindakan tidak profesionalnya itu, dia dipecat dari WWE dan dikenakan denda sejumlah uang. Sisi positif yang dapat diambil adalah Stone Cold bisa return lagi di tahun 2003 dengan semangat prima dan mengakhiri karirnya di dunia gulat. Yang keenam, skandal steroid part 2. WWE bukan hanya sekali menghadapi skandal steroid selama berdirinya. Skandal steroid berikutnya terjadi di kisaran tahun 2007. Skandal ini terkait dengan pegulat besar WWE saat itu. Banyak media yang memberitakannya. Pasalnya, sebuah farmasi di Florida menjual steroid kepada banyak talent pegulat di WWE. Ini termasuk nama besar seperti John Morrison, Kurt Angle, Batista, Booker T, dan Edge. Mereka mendapatkan skors dari WWE sebagai hukuman pelanggaran wellness policy. Tetapi saat itu WWE pilih kasih memberikan support kepada Batista untuk sembuh dengan rehabilitasi. Booker T yang saat itu tegas mempertahankan pendapatnya kalau dia tidak bersalah, tidak digubris WWE. Dan ini membuat Booker T kesal dan memutuskan untuk keluar WWE. Mana yang paling kontroversial menurut teman-teman semua? Silahkan komen di bawah.